Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Juga ada 4 kata para ulama. Yang pertama, mengimani Al-Quran, At-Taurat, Injil. Kitab-kitab tersebut itu memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menurunkannya. Sebagaimana dalam Al-Quran tadi kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Allah mengatakan wa ataina Dauda zabura, dan kami memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Kita imani kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama kitab-kitab tersebut secara global maupun terperinci. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi buahnya, bukan hanya tadi saja. Cuma gak semuanya disebutkan, gak semuanya kita tahu. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Baqarah, kana nasu ummatan wahida fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyina wa mundirin. Dahulu manusia umat yang satu, mereka dahulunya bertauhid. Ketika muncul kesyirikan, Allah utus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan kata Allah, kami turunkan bersama mereka Alkitab. Setiap nabi Allah turunkan Alkitab. Namun gak semuanya kita ketahui, karena gak disebutkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita imani secara global bahwasanya setiap nabi diberikan oleh Allah kitab, ya. Namun gak semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Kita imani secara global. Adapun yang disebutkan secara terperinci, kita imani secara terperinci. Sebagaimana tadi, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Daud diturunkan, Zabur, dan yang terakhir Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, mengimani kitab-kitab Allah, yaitu dengan membenarkan semua kabar berita yang Allah turunkan dalam kitab-kitab tersebut. Membenarkan apa? Semua kabar berita yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Ini tentunya kalau selain Al-Quran yang memang kabar itu belum direkayasa, diotak-atik, ditambah dikurangi oleh orang-orang ahli kitab tersebut. Karena dalam Al-Quran harus kita yakini kitab-kitab selain Al-Quran sudah mengalami apa? Ya, rekayasa, ditambah dikurangi, at-tahrif yuharifunal kalima an mawadhi'i. Maka sebetulnya intinya kembali kepada kabar berita yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat, mengimani kitab-kitab tersebut, yaitu kita mengamalkan syariat Al-Quran yang telah menghapus semua syariat-syariat kitab-kitab sebelumnya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Allah mengatakan, dan kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Quran dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran sebagai batu ujian atas semua kitab-kitab tersebut. Tugas seorang muslim hanya mempelajari, mengamalkan Al-Quran, tidak yang lainnya. Makanya sudah kita sampaikan, sesat kalau ada yang menyuruh umat Islam mempelajari kitab-kitab suci umat yang lain. Tidakkah kita ingat kisah Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab ketika membawa lembaran Taurat? Rasul marah, Rasul menegur beliau. Amutahawikuna ya Khattab. Kalau kurang lebihnya, apakah engkau masih bimbang wahai Umar bin Khattab? Padahal beliau hanya apa? Membawa bukan satu Taurat lengkap, bukan, hanya lembarannya saja. Rasul memarahi. Maka tidak dibenarkan sama sekali menyuruh umat Islam untuk belajar kitab-kitab
ya suci yang lainnya. Al-Quran saja belum dipelajari, Al-Quran saja belum dipahami, kok sudah belajar kitab-kitab yang lainnya.